Nopal. Mana dia? Pak. Ini. Bentar ya. Sorry. Maaf. Izin, Peng. Maaf. Yuk mundur lagi yuk. Kanan ke sini. Kirian. Baik turun lagi. Baik, turun lagi, Mas. Ada bunyi nih. Baik turun lagi. Turun. Oke, langsung aja ya. Ya, oke. Oke, sekarang saya di sini. Saya itu beserta para korban penipuan yang giveaway. Saya udah lama dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerah. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Dan DM yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung ya. Ya mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya, cuman terkadang saya tuh ya udah deh, mau orang seperti itu nggak apa-apa. Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu tukang sebelah, yang 100.000 per harinya dia tuh pinjem. Nah selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Nah sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi, kan waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu kayak berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkap. Nah ini korban-korbannya yang sebagian besar mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang mungkin privacy ya, tapi saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat. Datang yuk, saya bilang, supaya bisa cepat, dan kalian juga. Saya itu tidak mau kok sebenarnya, karena saya ya BAP saya bilang waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa, tapi ya demi mereka itu saya di sini sekarang. Itu dia. Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga SMS juga ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas Baru total ada berapa korban total yang hari ini? Kemarin itu yang baru saya blast sekali aja, DM saya ya beserta bukti sama nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget. Kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga yang sebenarnya kirain saya nggak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingi, ya sudahlah. Akhirnya saya pending. Nah yang kemarin itu ada yang pulang, yang sekarang itu yang nginep. Tapi dugaan awalnya ini dari tersangka yang sama atau gimana bang? Kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Oh masih yang dulu. Masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Dari daerah mana aja Mas Baim korban-korban ini? Kamu dari Bandung, dari Bandung juga, Sulawesi. Ya udah nggak apa-apa. Nah, soalnya saya juga ini dokumen. Majalengka, Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga, pasti bukan BAP. Rata-rata Itu harus melakukan laporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh, ini masih dalam pendidikan kepolisian ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, yaitu ya setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan non hukum melakukan manipulasi penciptaan, berubah, menghilangkan pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik
Yaitu pasal 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi kami berharap kawan-kawan di sini ikut memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan, karena sudah banyak korban-korban saat ini dari manapun ya. Nah, mungkin Mas ini Baim berarti yang dari kemarin nih yang saya pernah ini ya. tahan Mas, tahan. Mereka dari sesimpel seperti ini sebenarnya. Jadi dari semua ini mereka tuh ngirim ke saya. Yang kadang-kadang saya tidak publis, cuman saya bingung gimana cara saya berhentiinnya. Udah segala cara di penjara udah, cuma lama-kelamaan kasihan mereka. Akhirnya ya sudah, hari ini saya di sini. Mas Baim berarti dari laporan ini total kerugian yang dilaporkan berapa Mas Baim? Yang dilaporin mereka Total yang dilaporkan Saya akumulasinya. sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti deh semuanya. Pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan. Kita ganti lumayan ya, tapi saya nggak mau sebutin berapanya. Cuma kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Yang akhirnya setelah itu saya ngepost lagi, ada lagi banyak. Yang sekarang aja ada 23, 31, mungkin ada 100 juta lebih. Oke, kerugian Baim sendiri berapa? Kenapa? Kerugian sendiri berapa? Saya lebih ke nama. Bukan, lebih ke nama aja. Lebih ke nama, sama kemarin saya ganti ya. Nah, yang itu. ganti. Saya nggak bisa sebutin kan. Tadi kan sempat bilang banyak rekening dari pelaku. Ini masih utuh Masih sih kan. Karena pernah dilihat juga ketika ditelusuri nomor teleponnya itu banyak banget. Ada sekitar 20-30-an. Udah pasti pemain. Mungkin ada salah satu kronologi sampai akhirnya korban bisa mengeluarkan dana besar itu awalnya apa yang dijanjikan? Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti dihipnotis. Iya, saya juga bingung kok sampai 31, 23. Yang terkadang itu kayak dihipnotis. Iya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan. Seperti dihipnotis ke Alfamart, Indomaret, lewat teller. Nggak tahu kenapa mereka transfer terus. Saya juga bingung. Berarti setiap orang Dijanjikan apa? Nominal yang lebih besar. sekitar setiap orang sekitar kena berapa bisa 10 atau 20 juta kan? Beda-beda. Yang tadi saya yang kemarin di ngadu itu yang paling gede itu 31, 23, dan itu dari tukang seblak. Habis itu yang biasa-biasa orang nggak ada pekerjaan. Terus saya bilang uangnya dapat dari mana? Pinjam kanan kiri. Loh, sekarang gimana? Udah lunas, masih ada 17 juta. Kamu kerja apa? Tukang seblak sehari berapa? Saya bilang 150 atau 100. Kita kan mikir ya, maksudnya ya Allah, kalau saya nggak gerak siapa lagi ya, saya bilang, untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah, walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi, karena ya sudahlah, saya bilang yuk kita lakuin, karena saya takut sebenarnya kalau emang kesananya itu malah merugikan mereka. Polisi juga pasti melakukan yang terbaik ya, seperti kemarin juga sudah mencatat yang 140 juta itu. Mudah-mudahan beneran ini ditindaklanjutin, dan saya pun mau segera ketangkep semuanya, karena saya percaya polisi pasti peduli sama mereka semua. Mas Baim, ini kan kasus penipuan nggak sekali dua kali ya, dan terus berkembang gitu, ada aja korbannya. Sempat terpikir nggak sih untuk sementara berhenti dulu ini, berbagi dulu mungkin? Saya udah berhentinya dalam arti saya nggak pernah lah, karena itu video-video lama dari tahun 2018. Alasannya berhenti sendiri, apakah salah satunya karena kasus ini kah atau bagaimana? Enggak, saya nggak pernah ngaturin videonya sih. Pasti ke depannya ada langkah apa? Misalkan ini kan nggak berhenti di sini nih, penipuan Itu dia. lagi dan lagi. Itu yang sebenarnya saya masih mikir ya, langkahnya apa? Karena dulu juga begini, kita udah melakukan ini, udah ditangkap. Saya sampai kasih lihat tuh ya, dia mau minta ampun, saya bilang nggak mau, udah penjarain aja, saya bilang, karena saya bilang kapan jeraknya. Tapi setelah dikasih lihat semuanya gitu, tetap aja itu pertanyaan sebenarnya bagus. Saya bilang saya setelah ini gimana ya, tapi yang penting kita melakukan tahapannya dulu deh. Kasihan mereka, mudah-mudahan uangnya balik. Mungkin masih himbauan nggak ke masyarakat kalau udah nggak ada giveaway gitu? Sudah berkali-kali saya di semua platform media sosial, Instagram, TikTok, saya bilang jangan percaya ya. Kalau memang ada giveaway dari saya nggak pernah minta 1 rupiah pun. Mau itu pajak atau nggak segala, nggak ada. Saya itu kasih semuanya, dan kalau ini kalau diminta bayaran udah pasti nih. Tapi sebelumnya pernah ada buat giveaway itu sendiri nggak sih? Maksudnya? Ada pernah membuat sebuah giveaway sendiri, akhirnya kan
ada Acara oknum. TV saya ada, acara TV ada. Jadi mereka itu sudah mulai menipu ketika acara TV ada. Jadi semua waktu itu saya bekerja sama dengan Trans ya. Dia itu foto apa sih namanya, name card atau nggak apa gitu ya. Ini saya dari sini nih, saya dari Indonesia Giveaway. Mau dong ini. Jadi dikasih lihat semuanya. Dan nama-namanya benar semua yang bekerja waktu itu. Jadi emang oknumnya lumayan profesional. Respon dari Paula gimana? Tanggapannya apa? Supportnya apa? Paula tadinya berpikiran perlu atau tidak, tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak, dia mikir iya kayaknya kamu harus deh ke polisi, nggak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Akhirnya udah, saya seharusnya besok ke Pekanbaru, akhirnya saya sekarang kesini. Kalau emang besok dibuka juga saya di sini, ya saya kesini. Berarti modus ini udah berapa lama sih Mas Baim? Cukup mengganggu 4 aktivitas ya. tahun, 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun dan nggak pernah berhenti. Permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya. Bang, iya banget. 5 tahun dan itu terus ada. Dan saya selama 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Bayangin berapa banyak yang kayak mereka yang ini sih. 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Baru tahun ini aja karena ada yang 140 juta itu yang tadinya saya nggak percaya. Mana sih ini buktinya, saya bilang. Kadang-kadang orang kan bohong ya, dan tiba-tiba bukti semuanya ada. Nah setelah itu saya aware lagi dengan masalah ini. Akhirnya saya baru sekarang untuk melaporkan yang benar. Baik, tadi kan sempat disinggung akhirnya ke polisi lagi dan ke trauma aku deh gimana tuh? Ya sebenarnya kan ya tahu sendiri lah. Tapi ya bukannya trauma, sebenarnya lebih ke arah waktu, bukan trauma sih, lebih ke arah waktu, tenaga. Trauma itu dalam arti kiasan kayak waktu, tenaga. Tapi dalam arti saya tahu apa yang kita lakukan ini polisi melakukan yang terbaik apapun itu. Jadi buat saya nggak ada masalah dan mudah-mudahan emang semuanya selesai. Lanjutan apa nih Bang prosesnya? Kenapa? Lanjutannya kapan? Lanjutannya Lanjutannya kita serahkan ke polisi. Tapi masih buka pengaduan nggak sih? Siapa tahu masih ada korban-korban di luar sana yang Iya, saya mau buka, tetap buka pengaduan. Kalau saya bilang ya mudah-mudahan sih dengan ada yang seperti itu juga kelar ya. Tapi ya kita mau lihat masih banyak masih yang saya pasti lebih mencari lagi sih. Kayaknya sih masih banyak banget. Dan kita akan kumpulin, mudah-mudahan ketangkap semuanya. lewat apa buka pengaduannya Mas Baim? Saya dari DM Instagram. Mas Baim, terkait yang di Polres Selatan sendiri seperti apa sejauh ini Mas Baim? Kalau saya sih doain aja yang terbaik, insya Allah aman semuanya ya. Doain yang terbaik aja. Nah, Masih tetapi terus yang mengupayakan perdamaian atau gimana? Apa? Doain yang terbaik aja. Saya nggak bisa komen. Oh, ketawa-tawa semua. Niat banget ya. Boleh minta itunya nggak? Apa tuh? Nomor laporannya mungkin. Kirim tadi itu. Tin, bulunya Tin. Sangguna begitu remor. Kanan juga Mas Baim. Kalau begitu ya aja. Kanan. Nah, sini Mas Baim ini Mas Baim. Tanya darah guru. Mas Mansur. Bang, mana Bang? Gila nomor ya, Bang. Bang, apa salah Bang? Iya siap. Oh iya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Rendang. Rendang orang Mas Baim mungkin Ada himbauan ya terakhir, himbauan buat buat masyarakat nih. masyarakat. Iya, jangan ketipu lagi dong please. Saya itu lumayan agak apa ya bilangnya, sebenarnya saya dibilang nggak mau ngurusin sebenarnya iya, tapi kalau misalkan karena kalian aja sih saya begini, saya sebenarnya waktu segala semuanya bingung nih, tapi nggak apa-apa lah, insya Allah mudah-mudahan jangan yang ketipu lagi ya. Pokoknya kalau ada kayak begini itu bohong semuanya. Ini biasanya banyak di Facebook kan Mas. Iya.